Ya, temanya hari ini adalah living sacrifice, adalah persembahan yang hidup. Kenapa Tuhan mau untuk kita jadi persembahan yang hidup? Karena Kristus sudah menjadi persembahan yang mati bagi kita. Karena persembahan itu adalah korban. Zaman dulu ada korban bakaran, korban penghapus dosa, korban ini, korban itu, dan semua bicara tentang kematian. Makanya di awal juga waktu begitu manusia berdosa, disitulah pertama kali ada kematian, yaitu domba dipotong dan kemudian dipakein sebagai baju. Nah, Tuhan mau sekarang karena dia sudah jadi korban kematian, kita sekarang Tuhan mau kita jadi korban yang hidup katanya. Nah, ini ayatnya 1 Petrus 2 ayat 24. So that we might die to sin and live for righteousness. Tuhan mau karena dia sudah tanggung semua dosa kita, upah dosa adalah maut. Dia tanggung semua dosa kita. Dia mati. Dan dia mau katanya di sini karena dia sudah tanggung semua dosa kita dan kematian kita. Yang sekarang Tuhan mau adalah kita live for righteousness. Kita mau sekarang kita hidup untuk kebenaran. Dengan kata lain kita hidup dan hidup dengan kebenarannya Kristus ada dalam kita sebagai korban yang hidup sekarang. Bukan korban yang mati, korban yang hidup. Nah, inilah yang disebut kapan dimulainya? Dimulainya ketika kita lahir baru. Dan ada satu ayat yang cukup bagus, cukup jelas tentang bagaimana seseorang bisa lahir baru. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Nah ini, oleh firman Tuhan, firman Elohim yang hidup dan yang kekal. Bahasa Inggrisnya bilang by a living word of God. Jadi, inilah penggambarannya. Kenapa sih kita bisa lahir baru? Dan dengan apa kita lahir baru? Semua adalah karya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus kemudian membuat kita bisa terima yang namanya firman kebenaran. Kita bisa ngerti tentang kebenaran. Makanya tadi dibilang di sini bahwa benihnya adalah oleh firman. Firman Tuhan yang hidup. Nah, jadi Roh Kudus membuat kita percaya terhadap kebenaran firman bahwa Yesus sudah menebus dosa kita dan itulah konsepnya kita lahir baru. Kita terima Kristus masuk dalam kita. Itulah konsepnya. Nah, lanjut lagi. Ini masih pendahuluan. Dan ketika Roh Kudus masuk memeteraikan itu masuk dalam roh kita. Jadi, roh kitalah yang diubahkan. Roh kitalah yang ditebus. Tapi manusia, kita perlu tahu bahwa kita punya 3 bagian aspek dari kehidupan. Bukan cuma roh, kita punya jiwa dan kita punya tubuh. Makanya di bawah dibilang sebetulnya kita adalah we are the spirit. Sebetulnya kita adalah makhluk roh yang punya jiwa dan hidup di dalam tubuh. Sekali lagi, jadi kita adalah makhluk roh yang punya jiwa dan hidup di dalam tubuh. Dan waktu Kristus menebus kita, penebusan itu terjadi di dalam roh. Tidak ada yang berubah ketika terjadi itu, tidak ada yang berubah di dalam tubuh, di dalam jiwa kita. Tampilan kita yang berjerawat tetap berjerawat gitu. Tetap yang agak botak ya tetap agak botak. Yang tingginya ya tidak berubah. Begitu juga terkadang pikiran kita masih tetap sama. Tapi yang berubah itu adalah roh. Nah, dari sini kita perlu tahu. Makanya sebetulnya kehidupan ini itu masalah pertempuran di dalam jiwa kita. Jadi jiwa ini kayak sandwich, kayak roti gitu. Atas, bawah. Siapa yang menentukan ini yang tengahnya ini adalah jiwa kita. Dan jiwa kita yang menentukan you choose what you think. Kita memilih apa yang kita pikirkan. Dan dari apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita lakukan. Betul? Gak mungkin kita lakuin tiba-tiba. Ya kadang, itu yang namanya refleks. Gitu. Begitu itu, aduh, langsung gitu. Tanpa dipikir. Tapi hampir semua biasanya yang kita lakukan itu adalah pengaruh daripada jiwa kita. Nah, jiwa kita ini ternyata dipengaruhi dari atas dan dari bawah. Dari atas dipengaruhi dari roh kita. Roh kita itu karena ada Roh Kudus, makanya tadi Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita tentang Word of God. Tentang
firman, kebenaran firman. Dan juga dia bisa direct revelation. Dia juga bisa kasih tahu ke kita untuk apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Jadi tuntunan Roh Kudus memang dia bisa langsung kasih tahu, bisa juga dia ingatkan kita tentang firman. Dan dari situ begitu kita terima kepada roh kita, kepada jiwa kita, akhirnya tubuh kita melakukan. Tapi sebaliknya, tubuh ini adalah natural fisik. Dari situ kita terima ada 5 indera, terutama apa yang kita lihat. Kan 5 indera ya, mata, apa yang kita cium, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, apa yang kita touch, sentuh. Nah, inilah yang mempengaruhi apa yang kita pikir. Nah, kehidupan ini ternyata sebuah pertempuran. Jadi saya mau kasih tahu, kehidupan kekristenan sebetulnya adalah peperangan setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Tapi kadang kita nggak sadar bahwa kita sebetulnya ada di dalam peperangan ini. Peperangan apa? Peperangan antara ini, spirit sama tubuh, sama physical world, sama dunia yang sedang kita lihat, kita perhatikan. Itulah peperangannya terjadi di situ. Jadi, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu kita sadari? Nah, tubuh kita, sekarang saya kasih penggambaran. Tadi kan roh, jiwa, tubuh. Roh adalah di sini. Roh kita itu udah sempurna. Roh kita ini adalah sudah dewasa katanya. Complete as Jesus is. Sama seperti Kristus. Karena apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Di dalam mana? Di dalam roh. Tapi jiwa sama tubuh masih belum. Masih belum. Nanti di surga baru. Karena tubuh kita masih dari tanah. Justru tanah itu yang dikutuk. Tanah berdosa. Makanya inilah peperangan kita. Nah, dari roh ini akan mempengaruhi jiwa dan inilah tubuh. Makanya Paulus seringkali bilang, kalau dibaca di Korintus, itu dia bilang ada namanya kedagingan. Hidup oleh daging atau hidup oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh atau hidup dipimpin oleh daging. Flesh, itulah kedagingan. Carnal katanya. Carnal, orang-orang Kristen yang duniawi. Nah, saya mau hari ini agak berat sedikit, agak teologis. Jadi ada orang-orang Kristen, saya perhatikan, yang duniawi. Nah, orang-orang Kristen yang duniawi yang Paulus gambarkan seperti apa sih? Itu adalah mereka yang begitu percaya dengan apa yang mereka lihat. Jadi kita seperti lihat cermin. Cermin, apa yang kita lihat, kita begitu percaya secara fisik. Tapi yang Tuhan mau sebetulnya, kita tidak dengar secara fisik, tapi kita dengar dari roh. Karena roh ini seperti ada wifi-nya sama Tuhan. Karena apa? Roh kita memang udah roh Tuhan. Ada roh kudus. Jadi selalu connect. Tapi ayatnya dibilang di sini, apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Ini tetap roh. Sedangkan yang ini dua memang masih daging. Makanya ini tarik-menarik nih. Tarik-menarik. Nah, harusnya kita pasang sekarang cermin. Di sisi roh juga. Nah, cermin di sisi roh ini apa? Inilah dibilang di sini, itulah firman. Itulah firman. Cermin dari roh adalah firman. Dikasih kepada apa? Kepada jiwa ini. Nah, cuman ini saya bilang tadi tarik-menarik. Yang ini, tubuh. Selalu lihatnya keadaan, situasi dunia. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang ini, ketakutan ini segala macam. Sedangkan, roh memberikan apa? Firman. Direction, pimpinan. Sekarang, pertempuran sekali lagi, peperangannya ada di jiwa. Dan inilah mempengaruhi di dalam pikiran, keinginan, emosi, kesadaran. Nah, yang Tuhan mau adalah untuk kita bisa fokusnya kemana nih? Ini kalau kita dengar terus kepada tubuh, selalu bilangnya apa? Rasanya kok gak enak ya, rasanya sakit. Aduh, kayaknya saya udah mau mati nih. Wah, kayaknya ini ya. Wah, kayaknya begitu ya. Kenapa? Kita lihat fakta. Itulah. Nah, tapi roh itu selalu berusaha mempengaruhi. Kalau kita cuma dengar tubuh, akhirnya apa? Depresi, stres, ada kepahitan,
ada kemarahan, kekesalan, ini dan itu. Nah, yang Tuhan mau adalah kita renew. Makanya kita berubah. Karena apa? Sekali lagi penebusan itu baru dalam roh. Dari sini saya mulai ngerti. Tujuannya apa sih? Kok masih bingung, ini prolognya panjang. Tujuannya adalah saya pengen untuk setiap kita, orang-orang percaya, kita hidup seperti apa yang Tuhan mau kita hidup. Sayangnya hari ini sesungguhnya banyak orang Kristen, orang percaya tidak hidup seperti apa yang Tuhan mau kita hidup. Makanya kita terkadang sama aja dengan orang dunia, hampir sama dengan orang dunia. Itulah yang dibilang tadi Kristen kedagingan gitu. Karena hidupnya lebih condong di dalam tubuh, dalam daging. Nah, ketika kita bisa renew, kita bisa berubah, inilah hasilnya. Kita nolehnya ke sini, bukan nolehnya ke sana. Nolehnya sekarang ke sini kepada kebenaran firman. Apa sih yang firman bilang? Apa yang firman itu? Apa yang Roh kasih tahu? Dan kita akan mulai bisa terima. Ketika kita bisa begini, inilah yang sesungguhnya Tuhan mau. Inilah yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang baru masuk tema utamanya. A living sacrifice. Persembahan yang hidup. Waktu saya baca di Roma 12, saya baca dulu ya. Aku menasehati kamu saudara-saudara oleh kemurahan Elohim agar mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan dikenan Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Apa ibadah yang sejati? Dulu sering agak blur. Kenapa? Dulu saya bilang begini, ayo kita harus mempersembahkan hidup kita. Makanya apa? Persembahkan hidup kita. Tapi waktu saya baca dengan detail, ternyata tidak dibilang hidup. Tapi di sini dibilang persembahkan tubuh. Bukan persembahkan hidup kita. Jadi ternyata ini sedang bicara yang tadi di prolog saya cerita. Ini lagi bicara tentang 3 aspek kehidupan manusia tadi. Tentang roh, jiwa, tubuh. Bukan masalah persembahkan hidup. Bukan masalah di sini dibilang makanya kamu harus pelayanan. Makanya kamu harus lakukan ini dan itu. Makanya kamu gini. Enggak, bukan masalah persembahkan hidup. Ini bicara tentang persembahkan tubuh. Sebagai suatu persembahan yang hidup, makanya bicara di sini kudus, yang dikenan Elohim, itulah ibadah yang sejati. Berarti goal kita adalah gimana sampai tubuh kita bisa takluk kepada jiwa kita yang dikuasai oleh roh kita. Saya ulang lagi. Goal kita adalah gimana bisa tubuh kita takluk kepada roh kita yang dikuasai oleh takluk kepada jiwa kita dan yang dikuasai oleh roh kita. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang disebut dengan persembahan yang hidup dan itulah yang dibilang ibadah yang sejati. Wow. Karena kalau dikuasai tubuh, ujung-ujungnya yang tadi kan, apa yang kita lihat bikin kita takut, bikin kita stres, bikin gak tenang, bikin begini, bikin begitu. Nah, yang Tuhan mau nggak? Persembahan yang hidup adalah ini. Janganlah, ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Lihat, janganlah menjadi serupa. Berarti kalau dikasih tahu teguran, berarti ada orang-orang Kristen yang serupa dengan orang-orang di dunia. Ini ayat 2. Nah, hari ini saya mau kita nggak serupa. Kalau orang di dunia stres, nah kenapa bisa stres kita? Karena kita orang Kristen kedagingan. Makanya kita tetap stres. Kita tetap pusing. Karena jiwa dan tubuh, sekali lagi, belum ditebus Tuhan. Yang ditebus hanyalah roh. Itu. Makanya kalau lihat ini judul perikopnya aja menarik. 2 ayat pertama, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, oleh pembaharuan budimu. Terjemahan bahasa Indonesia ini saya ambil IMB soalnya. Terjemahan oleh budimu, budi adalah jiwa. Agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Lihat, ini ayat 1 bicara tentang tubuh. Persembahan yang hidup ini temanya. Judul perikopnya persembahan yang hidup. Tentang tubuh, ayat 2 bicara tentang jiwa. Ayat ketiga
Udah langsung perikop yang baru bicara tentang anugerah. Gift of grace. Karena anugerah yang diberikan kepadaku. Jadi Paulus ini lagi bicara apa? Dia bicara tentang tubuh, jiwa, roh. Tubuh dan jiwa, Paulus bilang menasehati untuk kita serahkan sebagai persembahan yang hidup. Tubuh dan jiwa. Tapi bicara roh, itu sudah bicara gift of grace. Kasih karunia, pemberian kasih karunia Tuhan. Anugerah yang diberikan kepadaku. Sampai sini saya harap saudara bisa nangkep. Makanya Tuhan mau kita jadi persembahan yang hidup. Untuk tubuh dan pikiran. Ini ya sedikit dulu by the way lah gitu. Buat yang punya anak masih remaja atau punya saudara atau apa, mungkin bisa kasih nasihat. Jadi saya sering kasih nasihat tentang gimana cari pasangan hidup. Atau kalau kita mau ambil keputusan atau apa ya, mau ambil langkah, gimana caranya? Nah ini ada 4 tahap. Kalau dari ayat 2, nih saya belajar. Gimana caranya agar kamu, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan budimu. Bahasa yang terjemahan Indonesianya bilang gini, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim. Ini yang pertama, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ada 4 tahapan. Jadi dimulai dari mana? Mana sih kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan semuanya sebenarnya jelas. Kehendak Tuhan adalah semua yang ada di Alkitab. Jadi buat saudara yang mau mengambil keputusan apa segala, ya kita lihat di Alkitab. Alkitab bilang ya jangan mencuri. Ya udah nggak usah tanya lagi. Kita boleh nyuri nggak ya? Gitu. Ya nggak usah tanya. Boleh nipu nggak ya? Ya nggak usah nanya lagi lah. Nah yang buat mau cari pasangan hidup, kalau mau kasih nasihat, kita juga cari kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan adalah janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Karena Tuhan adalah kasih. Berarti di luar Tuhan tidak ada kasih. Berarti kalau kita menikah dengan orang yang di luar, yang tidak punya Tuhan, dia nggak punya kasih. Berarti ya kita nggak bisa terima kasih daripada dia. Jadi dia nggak punya kasih yang dia bisa kasih, bisa berikan juga bagi kita. Makanya jangan pasangan tidak seimbang. Nah, jadi setelah lihat pasangan yang seimbang, oke, orang Kristen. Setelah itu apa? Masuk tahap yang kedua. Dibilang apa? Apa yang baik. Yang baik di sini ya mulailah buka mata. Kenapa? Sekarang udah orang Kristen kan banyak. Tapi setelah itu ya mana yang baik? Ya lihat mana yang baik. Yang baik kan banyak. Oh iya ini ada yang paling baik nih. Nah, setelah itu masuk tahap ketiga. Yang ketiga dibilang apa? Yang berkenan. Ini kita balikin lagi ke Tuhan. Tuhan, ini kehendak Tuhan. Kenapa? Orang seiman. Ini menurut saya baik. Tapi apakah Tuhan berkenan atau tidak? Nah, itulah diproses di waktu. Kita tanya Tuhan, kita bawa ke Tuhan. Ya kita berdoa, itulah yang berkenan. Dan kita akan terima yang sempurna. Begitu juga keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi apa? Itu semua dipengaruhi di dalam pikiran, dalam jiwa. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh udah aman, udah grace. Tapi tubuh sama jiwa belum. Nah, ini yang menarik. Nah, kita tahu bahwa hidup kita bukan kita lagi. Jadi mulai dari roh. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalamku. Dan siapa sih Yesus Kristus itu? Ayatnya dengan jelas bilang, siapa Yesus Kristus itu? Yesus Kristus adalah, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan kira-kira bicara tentang apa? Jalan ke surga. Kemudian kebenaran adalah apa yang kita tahu, firman itulah kebenaran. Dan Tuhan lagi bilang nanti kamu akan terima kehidupan. Hidup kamu akan seperti apa yang aku mau untuk kamu hidupi. Makanya saya dapat dari jalan kebenaran dan hidup. Sebetulnya Yesus sedang bilang ini juga tentang roh, jiwa, dan tubuh. Untuk jalan kemana? Jalan ke surga, urusannya adalah urusan roh. Dan untuk jiwa, urusannya apa? Tentang kebenaran. Kita harus
counter, saya pernah khotbah tentang fact vs truth, tentang kebenaran dan fakta. Kita counter fakta-fakta dengan kebenaran Tuhan. Kalau kita lihat bahwa kita sakit, firman-Nya bilang oleh bilur-bilur kamu telah sembuh. Nah, kita counter terus itu. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Itulah kebenaran, Yesuslah kebenaran. Dan kalau kita bisa ini lewat, akhirnya Tuhan bilang itulah kehidupan kamu yang kamu bisa alami, bisa terima di dunia. Ini adalah masalah tubuh. Jadi jalan kebenaran dan hidup ini adalah seperti roh, jiwa, dan tubuh. Jadi mana fokus kita? Tuhan mau tiga-tiganya itu dipenuhi oleh Kristus. Nah, tentang jalan, saya dapetin di 2 Petrus 1 ayat 3. Bagus ini. Yesus adalah jalan. Makanya dibilang di 2 Petrus 1 ayat 3 bilang, karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita, telah memberikan anugerah segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Memang luar biasa, inilah keselamatan. Oleh kuasa ilahinya Dia sudah anugerahkan kepada kita. Tapi ayat 4 itu bicara tentang jalan kebenaran, tentang kebenaran. Ini ayat keempat. Tentang kebenaran tadi adalah tentang firman. Makanya Tuhan mau kita percaya pada setiap janji dalam firman Tuhan. Dengan jalan itu, nah setelah kita terima keselamatan, dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Nah, ini sekali lagi saya bilang kan peperangan itu terjadinya di sini. Makanya dibilang apa di sini? Kamu harus percaya pada setiap janji firman Tuhan, supaya kamu luput dalam tubuhmu dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia, dan kamu terima kodrat ilahi yang seharusnya kamu terima. Hidup ini harusnya tuh nggak stres, harusnya tuh nggak begini, harusnya nggak gitu, harusnya kayak gini. Nah, itu semua ada di jiwa. Itulah tentang kebenaran. Dan tentang tubuh, ayat berikutnya, ayat 5 sampai 7. Tadi ayat 3, ayat 4, ini ayat 5 sampai 7. Inilah justru yang Tuhan mau. Inilah penekanannya. Iman yang diwujud nyatakan dalam kehidupan. Justru karena itu, karena apa? Karena yang di atasnya tadi, peperangan ini dan itu dalam pikiran kita. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh. Wow, ini keras juga ya dibilangnya. Dengan sungguh-sungguh berarti bukan sekedar main-main. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Kita percaya itulah iman yang menyelamatkan kita. Tapi kita harus tambahkan ternyata kepada iman itu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, jadi inilah yang Tuhan mau sekarang justru Tuhan mau untuk apa? Kita ambil waktulah dengan Tuhan setiap hari. Bukan cuma sekedar ya kasih waktu, tapi sungguh-sungguh katanya. Sungguh-sungguh. Supaya kita nggak jadi orang Kristen yang kedagingan. Jadi ternyata Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman ke arah Kristus Yesus. Ketika kita terima Yesus, ketika kita lahir baru, ternyata itu bukan akhir dari segalanya. Akhir dari segalanya dalam roh untuk keselamatan. Awal dan akhir dari segalanya dalam roh. Tapi setelah itu sebetulnya adalah sebuah awal dari kehidupan kita untuk bisa kita bertumbuh dalam iman ke arah Kristus. Untuk kita bisa mengalami seluruh kepenuhan Kristus dalam hidup kita. Jadi salah besar kalau selama ini mungkin kita pikir, setelah kita terima Yesus, grace semua udah kita terima, stop di situ. Tapi faktanya kita sering lihat
Nyalain beberapa lampu ya. Kita sering lihat bahwa faktanya adalah dengan kita jalani hidup ternyata kok banyak masalah ya. Banyak ini, banyak itu, banyak begini. Kok sama aja sama orang dunia sepertinya, kok begini ya. Nah itulah. Jadi ternyata ada sesuatu yang memang harus kita kerjakan. Bukan untuk keselamatan. Tapi apa itu kita lakukan? Buat apa? Buat tubuh dan jiwa kita. Inilah. Tambahin kepada iman kebajikan. Tambahin kepada kebajikan pengetahuan. Tambahin penguasaan diri. Tambahin ketekunan. Tambahin kesalehan. Tambahin kasih kepada saudara. Tambahin kasih agape. Kasih yang sesungguhnya. Ini semua harus dilakukan. Makanya Pat Robertson, dia pernah bilang, seorang pendeta besar, dia yang pertama punya siaran TV. Dia bilang apa? The goal of the Christian is to grow up into Christ. Makanya goal daripada kekristenan itu adalah kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. Itu yang ditulis dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, pegang pada kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Inilah tujuannya. Jadi waktu awal-awal kita ngerti Grace, ada satu sedikit perdebatan yang ramai tentang apa? Tentang ayat ini. Tetaplah kerjakan keselamatan. Waktu saya baca lagi, Tuhan mulai bukakan, oh maksudnya itu adalah ini. Maksudnya adalah ini. Kalau ayatnya bilang tetap kerjakan, dulu kan banyak orang ngajarinnya adalah wah, tetap kerjakan keselamatanmu, berarti kamu harus bekerja untuk selamat. Apa kita harus kerjain tubuh kita sungguh-sungguh, jangan berdosa, jangan ini supaya kamu selamat. Tapi ayatnya kan bilang, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kamu itu udah taat. Tapi kenapa dibilang lagi di sini ayatnya? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat ini jangan dibuang. Jangan berarti sekarang, oh salah itu ayat. Kenapa? Kita kan gak usah bekerja untuk selamat. Betul. Kita gak usah bekerja untuk selamat. Tapi ternyata kita harus tetap bekerja sekarang. Bukan buat selamat. Kita harus bekerja untuk apa? Untuk jadi persembahan yang hidup. Yaitu di dalam jiwa, di dalam pikiran kita. Tujuannya, keuntungannya buat siapa? Bukan buat Tuhan. Tapi keuntungannya adalah buat kita juga sendiri. Kita bisa ngalami seluruh apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita terjadi. Makanya dibilang di sini, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, Dia bantu ini. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat yang di bawah 2 Petrus 3 ayat 18 bilang, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ternyata ketika kita udah ngerti tentang grace, tentang kasih karunia, nggak stop. Harus bertumbuh. Dan untuk bisa bertumbuh, berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan. Amin. Jangan alergi dulu dengar kata harus mengerjakan sesuatu. Justru yang saya lihat ada banyak orang-orang, kemarin saya ketemu siapa ya gitu. Orang yang udah grace, bahkan dia betul-betul anti sekali. Dengar kata harus kerjain sesuatu. Kan udah dikerjain semua gini. Akhirnya saya jelasin. Yang Tuhan memang kerjakan adalah di roh. Tapi Dia tidak otomatis merubah tubuh dan jiwa. Tubuh gak ada perubahan, pikiran juga gak ada perubahan. Justru inilah hari demi hari, makanya dibilang bertumbuhlah dalam kasih karunia. Setelah kita terima kasih karunia itu, justru disitulah kita harus bertumbuh. Di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Makanya disitulah baru kita mulai bertumbuh. Tujuannya buat apa? Sekali lagi tujuannya buat kita. Efesus ini bagus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan. Hope. Orang gak punya pengharapan, stres. Makanya kita harus tahu kita punya pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya? Kita udah dipanggil.
Dan apa sih yang sudah tersedia bagi kita? Nah, ini luar biasa ayatnya. Yaitu apa pengharapannya? Betapa kayanya kemuliaan. Wow, glory, kemuliaan. Bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, bagi kita. Ada kemuliaan yang sebetulnya sudah disediakan bagi kita. Kemuliaan yang luar biasa, betapa kayanya. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ternyata buat kita itu udah tersedia kemuliaan dan kuasa. Glory and power. Sesuai ketika kita percaya. Kita itu, jadi ada kuncinya nih. Untuk percaya itu sudah tersedia kemuliaan dan kuasa yang kita bisa pakai. Tapi kenapa banyak yang mungkin nggak lihat kemuliaan dalam hidupnya, nggak bisa pakai semua kekuatan kuasanya. Balik lagi yang tadi, kuncinya itu. Karena dia cuma stop sampai di roh, selamat, tapi dia tidak mau mengerjakan kasih karunia itu. Nggak mau sampai itu berkembang sampai ke tubuh. Nggak jadi persembahan yang hidup. Makanya dinasehati, ayo sampailah ke situ. Padahal apa? Kita harus tahu. You may know the immeasurable greatness of His power toward you who believe. Ada satu kuasa yang luar biasa. Ketika kita percaya, itu kita bisa pakai apa yang kita percaya dalam firman, kita bisa pakai, bisa mengubah fakta-fakta yang terjadi. Itulah ketika kita sakit bilang, oleh bilu-bilu Yesus kita sudah sembuh. Kita sudah sembuh. Sudah sembuh, percaya. Ketika percaya, ya itulah mujizat terjadi bagi orang yang percaya. Sesuai dengan firman. Jadi itulah. Makanya Smith Wigglesworth dia pernah bilang sebuah quote. Ayatnya bilang kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Betul sekali. There is nothing impossible with God. Gak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Tapi kenyataannya katanya, all the impossibility is with us. Dia lihat. Tapi kenyataannya segala kemustahilan itu bersama kita hari ini katanya. Dan dia ini khotbah ya kepada orang-orang Kristen. Jadi dia bukan ngomong ke orang dunia. Ini di tengah-tengah khotbah orang Kristen dia lagi bilang begini. Kita tahu tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya yang bersama dengan Tuhan. Tapi faktanya sekarang kata dia, itu banyak kemustahilan sedang bersama dengan kita. Kenapa? Problemnya when we measure God by the limitation of our unbelief. Itu dengan kenapa bisa begitu? Karena kita membatasi limit, membatasi Tuhan dengan kepercayaan, ketidakpercayaan kita. Itulah yang mengeblok. Jadi dari sini saya mulai ngerti, oh makanya Paulus selalu bilang, jangan stop sampai roh kita. Tapi dari roh kita harus bekerja dengan keras. Tetaplah kerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Jangan lupa itu. Bukan bekerja untuk selamat, tapi udah selamat kan kita harus mengerjakan. Ternyata mengerjakan ke jiwa dan ke tubuh. Supaya apa? Ini, gak ada yang mustahil bagi orang percaya terjadi. Supaya kuasanya nyata. Supaya semua yang Tuhan sediakan itu kita bisa alami. Itulah intinya. Dan mulai berubah dalam pikiran kita. Sekali lagi pertempuran itu ada di jiwa. Makanya the renewed mind, pikiran yang sudah diubahkan, makanya pertobatan itu juga metanoia. Kata bertobat itu metanoia, yaitu berbalik. Berbalik di dalam apa? Di dalam pikiran, bukan dalam perbuatan. Karena perbuatan itu ngikutin. Jadi berubahlah dalam pikiranmu katanya. Dan renewed mind, jadi pikiran jiwa yang sudah diubahkan, is the tool. Itulah justru alat. Tools itu kayak alat-alat perlengkapan lah gitu. Itulah perkakas. Itulah alatnya that is most consistently used to bring that heaven reality here on this earth. Justru itulah perlengkapan perkakas alatnya supaya kita bisa hidup konsisten untuk bisa mengalami realitas surga terjadi di dalam kehidupan duniawi kita. Amin. Wow, inilah kuncinya. Kalau saudara mau mengalami kehidupan surga,
Mulai harus kita kerjakan untuk bisa berubah dalam pikiran. Dan pikiran ini tadi kacanya apa? Firman, sekali lagi. Dan percayalah pada firman itu. Makanya ada sesuatu yang harus kita kejar nih untuk kita bisa kerjakan. Karena segala sesuatu sebetulnya sudah tersedia. Already. Tuhan sudah selesaikan bahwa kehidupan kita adalah warga surga. Hidup kita ini bukan warga dunia lagi. Kita adalah warga surga. Kenapa? Kita udah taken kontrak lah sebetulnya. Kita udah pindah warga negara. Kita warga negara surga. Pertanyaannya sekarang, already but not yet. Memang sudah, tapi kan kita belum. Nah, supaya kita bisa mengalami katanya surga di bumi, ayat yang tadi bilang apa? Makanya mulailah berubah supaya kita bisa menikmati surga di bumi. Apakah bisa? Bisa. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 17 bilang apa? As he is, so are we in this world. Ayat yang sering kita baca. As he is, seperti dia sekarang, is itu present tense. Seperti dia sekarang ada di mana? Ada di surga. So are we in this world. Demikianlah kita sekarang hari ini di bumi. Seperti dia di surga. Tapi faktanya hari ini, apakah kita sama nggak seperti dia di surga? Di surga ada penyakit? Nggak ada. Di surga ada kesedihan? Nggak ada. Nggak ada ratap tangis, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi kenapa kok kita ada di bumi ya? Berarti ayat ini belum tergenapi dalam hidup kita. Kenapa? Makanya kita harus kerjakan terus. This is the goal. Inilah. Keselamatan sudah selesai. Udah beres. Tapi ternyata belum selesai dengan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan dunia ini sebetulnya kita bisa alami surga di bumi. Nah, baru-baru ini makanya ada ayat bilang gini. On earth, Yesus doa, as it is in heaven. Yang Tuhan mau, aku berdoa, kalau kamu doa juga bilang apa? Di bumi seperti di surga. Itulah yang terjadi. Tapi sekarang saudara cek hidup saudara hari ini. Apakah hidup saudara di bumi sudah seperti di surga? Banyak yang bilang wow masih jauh. Saya juga bilang begitu ya, belum lah gitu. Kenapa? Makanya kita harus kerjakan terus. Mengusahakan itu terjadi. Harus diusahakan. Iya, karena baru roh. Tapi kalau jiwa kita nggak pernah mau diperbaharui, berarti apa? Kita nggak pernah percaya pada firman. Ya berarti di tubuh nggak akan ada yang pernah berubah. Ya makanya nggak heran. Ya sama dengan orang dunia katanya. Kehidupan kita, Kristen duniawi, ya sama aja. Nah, jadi tujuannya kenapa hari ini saya sampaikan, saya pengen kehidupan kita memang berbeda. Berbeda, kita ngalami surga di bumi ini. Baru-baru ini saya diberkati dengan sebuah buku. Bukunya sebetulnya dari Bu Lili. Judulnya adalah Encountering Heaven. Jadi ceritanya, Bu Lili beli buku ini dari Amerika dan minta buku ini diterjemahkan. Dan kebetulan yang terjemahkan adalah teman saya. Tanya ke saya kan dulu punya majalah Get Fresh. Jadi saya punya tim dulu. Jadi salah satunya adalah tim bagian penerjemah. Dan sampai hari ini dia memang kerjanya ya di situlah. Terjemahin ini dan itu. Jadi saya kenalin ke Bu Lili, singkat cerita, buku ini sedang diterjemahkan. Dan saya jadi reader editornya. Gitu. Jadi kan setiap buku sebelum dipublish ya harus dibaca dulu, enaknya dibacanya, mungkin ada kalimat yang salah atau salah ketik atau artinya apa segala. Jadi ya udah saya jadi reader editor, saya baca tuh. Dan sekarang baru sampai bab 5, tadi malam saya baru baca sampai bab 4. Jadi sebenarnya baru 4 bab. Tapi baru 4 bab buat saya dapat berkat luar biasa. Jadi terima kasih banyak kepada Bu Lili dan buat saudara-saudara semua, tunggu tanggal launchingnya. Nanti saya yakin pasti akan di-share juga buat saudara. Ya mungkin akan e-book atau dicetak, ya masih belum tahu lah gitu ya. Tapi ini saya mau share sedikit. Jadi waktu saya baca ini bagus sekali dan inilah mulai Tuhan bukakan firman hari ini. Makanya Encountering Heaven itu apa sih tujuannya? Kenapa sih kita harus ngerti katanya tentang, ini ada satu kalimat nih, satu cuplikan dari buku itulah, saya cuplik. Surga beroperasi dengan sempurna. Ya namanya juga surga. Kalau dunia, wah kacau beliau. Gitu. Kalau surga beroperasi dengan sempurna. Jika kita bisa mengerti
Mengapa sesuatu bekerja di sana, di surga, maka kita bisa menerapkan prinsip-prinsipnya di bumi. Saya ingin semua pemahaman hidup di dalam diri saya, sehingga kerajaan Elohim keluar dari diri saya dan melalui saya. Ini orang yang bilang yang arahnya. Saya tahu inilah caranya melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan hal-hal yang lebih besar lagi. Yesus pernah bilang, kamu bisa melakukan apa yang aku lakukan, dan kamu akan melakukan bahkan hal yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Kok bisa? Gimana caranya? Ternyata ini. Jadi kenapa orang ini dibawa ke surga? Supaya dia bisa lihat prinsip kerja di surga sesuatu yang sempurna itu. Yesus kan bilang tadi apa? Jadilah di bumi seperti di surga. Gimana kita bisa menerapkan itu? Makanya dia bilang dia diajak ke surga. Wow, ini buku bagus sekali, betul. Saudara, saya diberkati. Terima kasih Bu Lili sekali lagi. Saudara juga akan diberkati kalau baca buku ini. Jadi ini buku agak berbeda dengan buku-buku tentang surga yang lain lah. Bukan buku surga yang lain jelek, enggak. Misalnya bukunya Feli, saya udah baca juga. Bedanya apa? Dia cuma cerita apa yang dia lihat di surga. Dia lihat gini, lihat gini, lihat gini, lihat gini. Tapi ini dia enggak. Dia justru kenapa? Dia tahu betul kenapa dia diajak ke surga. Supaya dia lihat prinsip kerjanya surga, supaya bisa diterapkan di bumi. Supaya kita bisa mengalami di bumi seperti di surga katanya. Wah, keren. Salah satunya misalnya dia cerita. Di surga itu, Bu Lili juga sering cerita sih. Cara komunikasinya orang tuh sebenarnya lebih dari hati ke hati. Kenapa? Karena semua udah kayak transparan, udah tahu. Belum ngomong aja udah tahu katanya. Jadi kita nggak ngomong, kita udah tahu apa yang mau diomong. Kita mau ngomong, Yesus juga udah tahu apa yang kita mau ngomong. Jadi langsung tahu lah semua. Nah, jadi sejak dia pulang lagi ke bumi katanya, dia meninggalkan yang namanya doa bertele-tele. Jadi ada penerapannya. Bagus nih Bu. Jadi waktu dia pulang ke bumi, kenapa? Karena dia lihat di surga. Orang di sana tuh belum ngomong aja udah tahu. Jadi kalau ngomong itu the point aja. Nah gitu juga dengan Tuhan katanya. Jadi dia sejak itu berdoa, dia tuh the point aja sama Tuhan. Gak bertele-tele begini begitu, bikin Tuhan senang dulu apa gitulah. Gak, apa yang mau itu dia langsung ngomong to the point. Terus apa lagi ya? Misalnya dia lihat dia di sana belum sempurna, tapi dia lihat bagaimana kasih kepercayaan ke Tuhan. Itu yang membuat akhirnya roknya dia tadinya agak kotor. Begitu dia utarakan semua kelemahannya, apa nggak bisa apa segala, akhirnya tiba-tiba jadi putih. Dan dari situ dia tahu, diteguhkan lagi bahwa kenapa sih kita bisa dikuduskan bukan karena usaha apa yang kita lakukan. Tapi ketika kita percaya sepenuhnya pada apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Karena dia lihat itu, ketika dia curahkan kemudian apa? Dia rasain kasihnya itu tambah terang, tambah bersih katanya. Terus banyak lagi lah yang saya diberkati lah. Intinya ini buku seperti Preparing the Bride katanya. The Bride of Christ for His Return. My Journey with God. Jadi kehidupan ini itu adalah seperti perjalanan kita seorang mempelai katanya. Iya kan, kita adalah mempelai Kristus. Jadi kita udah tunangan. Makanya Kristus datang, dia tunangan, dan harganya itu sudah lunas dibayar mas kawinnya. Yaitu apa? Dengan darahnya sendiri. Jadi sekarang apa ini yang terjadi? Ini tuh kita sedang apa? Sedang balik, return makanya. Kita sedang mempelai wanita, sedang balik lagi untuk bisa ketemu mempelai pria. Mempelai pria udah nunggu di sana, dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, perjalanan hidup kita adalah seperti begitu katanya digambarkan. Jadi kita sedang pakai baju mempelai untuk ketemu mempelai pria kita yaitu Yesus. Dalam perjalanan inilah, nah inilah kita kayak di lorong beginilah. Itu dia kasih penggambaran yang dia lihat di surga. Aduh susah juga ceritanya. Nanti saudara baca aja deh bukunya. Dan bukunya memang sangat bagus. Tunggu waktunya. Jadi kesimpulan hari ini apa sih yang kita perlu tahu? Bahwa sebetulnya I am destined to reign. Bukunya Joseph Prince ya, Destined to Reign. Bahwa kita sudah ditetapkan untuk bisa memerintah di dunia ini. Kita berkuasa di dunia ini. Kita udah ditentukan bahwa hidup kita adalah di bumi seperti di surga. As he is, so are we in this world katanya. Jadi Tuhan mau hidup kita di bumi ini adalah seperti hidup dia di surga hari ini loh. Bukan nanti kita waktu di surga.
Ya, karena ayatnya bilang as he is, so are we in this world. Tuhan mau hidup kita di bumi ini sama seperti hidupnya Kristus di surga hari ini. Tapi ternyata ada proses yang perlu dilakukan. Ada sesuatu yang harus dikerjakan sungguh-sungguh. Kata Paulus, aku menasihati kamu sungguh-sungguh. Kamu harus tambahkan kepada imanmu kebajikan. Tambahkan. Jadi jangan pikir, karena dulu ada yang bilang gini, aduh setelah grace khotbah apa lagi ya katanya. Kayaknya udah selesai semua, it is finished. Ya itu baru it is finished dengan roh saudara. Itu belum it is finished dengan jiwa dan dengan tubuh saudara. Makanya kita masih bisa jadi orang Kristen kedagingan. Tapi kita harus mengerjakan sungguh-sungguh. Beri waktu buat Tuhan. Mulai baca firman lebih lagi. Mulai apa itu biar mempengaruhi roh kita. Makanya kita ditetapkan untuk memerintah. Betul. Dan yang Tuhan mau kita living the life God were created to live. Ini kalimat bagus. Dan kita bisa menghidupi kehidupan yang Tuhan sudah ciptakan, sudah sediakan bagi hidup kita. Amin. Kehidupan apa? Surgawi di bumi seperti di surga. Itu Tuhan sudah persiapkan. Itu yang Tuhan mau kita alami. Itu yang Tuhan mau kita jalani. Itu yang Tuhan mau kita terima. Cuma ya tadi itu caranya. Makanya kita harus mulai belajar. Shifting, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi, di doa Paulus, kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara seluruhnya. Bukan hanya rohnya, tapi jiwa dan tubuh. Kalau mau dipelihara, tadi apa dogi aja, doginya Bu Lili lagi sakit apa tadi gitu. Kalau mau dipelihara berarti apa? Ya dia harus diperhatikan, harus dikasih makan, harus diurus. Ya kalau sakit ya harus diobatin. Ya harus apa? Gimana memelihara? Ya itulah dikasih makan. Berarti kita juga harus kasih makan jiwa dan tubuh kita. Makanan jiwa adalah apa? Firman. Makanan tubuh ya makan nasi sih gitu. Tapi tubuh ini kan dikerjakan oleh jiwa. Makanan roh juga. Makanya apa? Kita muji Tuhan, nyembah Tuhan apa? Mulailah. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara seluruhnya. Tanpa cacat. Pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Tujuannya bukan buat kita masuk surga, karena kita udah pasti masuk surga. Tapi ayat ini tujuannya adalah supaya kita bisa merasakan surga di bumi hari ini. Amin. Sampai ketemu di surga. Maranatha. Our Lord is coming. Datanglah Tuhan Yesus. Nanti sampai satu ketika kita akan disempurnakan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tapi sekarang sebelum kita sempurna, kita harus mengusahakan, bekerja. Tadi apa itu dibilang terpelihara, memelihara kesehatan roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita fokuskan, kerjakan keselamatan yang kita sudah terima. Itulah yang Tuhan mau supaya kita bisa rasakan surga di bumi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk karya penebusan-Mu Tuhan atas roh kami. Kau sudah tebus semua dosa kami Tuhan, dan hari ini kami sudah terima hidup yang kekal. Dan biarlah Tuhan kami bisa mengerjakan keselamatan hidup yang kekal yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami tahu tujuannya bukan supaya kami selamat karena kami sudah selamat. Tapi tujuannya kami tahu Tuhan supaya kami bisa merasakan kehidupan yang sudah Kau sediakan bagi kami di bumi ini. Yaitu kehidupan seperti kehidupan-Mu di surga. Aku sungguh berdoa Tuhan, biar Roh Kudus jelaskan firman ini lebih lagi Tuhan pada setiap kami yang dengar. Dan biarkan kami bisa terus melakukan firman untuk mengerjakan sesuatu. Menambahkan kepada iman kami. Menambahkan sesuatu Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh. Supaya iman kami bisa bertumbuh, kasih karunia bisa bertumbuh dalam kami. Dan kami bisa melihat surga di bumi kami alami Tuhan. Setiap kebenaran kami bisa memerintah. Because we are destined to reign. Kami ditetapkan untuk memerintah dan berkuasa di bumi ini. Berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Untuk kehidupan yang sudah Kau sediakan. Biar kami bisa raih kehidupan itu Tuhan. Dan kami hidupi Tuhan bersama dengan Kau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.